Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahil qawi sultanuhu al-wadih burhanuhu al-mafsud fi wujudihi karamuhu ihsanuhu. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil 'aqd wa tanfarij bihil kurab. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min 'amalin la yurfa' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma' wa min hadhihi al-arba'a. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan, wabil khusus guru kita semua Buya Yahya, kita doakan beliau mata'an Allah bituli hayatih. Semoga Allah memanjangkan umur beliau, memberikan kepada beliau rizki yang halal, tayyiban, mubarakan fiha ala kulli hal, dan semoga Allah Jalla Jalaluh selalu menjadikan beliau perantara wasilah antara kita dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami cintai para hadirin hadirat, para penuntut ilmu Allah dan Rasulnya. Maka begitulah di dalam Al-Quran disebutkan hewan-hewan. Hampir 40 hewan yang disebutkan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah belalang, kutu, katak. Sebagai 3 dari 9 mukjizat Nabi Musa. Saat itu di Mesir yang dipimpin oleh Fir'aun, semoga Allah melaknatnya, dikirim pasukan Allah berupa belalang, kutu-kutu, dan juga katak. Itu 3 hewan. Hewan keempat, kelima, dan keenam, yaitu gajah, gerombolan burung atau kita kenal bahasa Arabnya dengan burung ababil, dan juga ulat yang disebutkan di dalam surat Al-Fil. Hewan ketujuh yaitu kuda, yang menjadi pembahasan pada pertemuan kita kali ini, yaitu mengenai surat Al-Adiyat tentang kuda-kuda. Nomor 7 kuda, nomor 8 adalah bigal. Bigal itu peranakan antara kuda yang nikah dengan keledai, maka keluar bigal, kuda poni. Nomor 9 adalah keledai, nomor 10 nyamuk, ke-11 lalat, selanjutnya laron, juga ada babi, anjing, serigala, kera atau monyet, semut, laba-laba, singa, lebah, ular, ikan, kemudian ikan paus, onta jantan, onta betina, sapi jantan, sapi betina, anak sapi atau al-ijl bahasa Arabnya, kemudian domba atau kambing kibas yang gemuk-gemuk, kambing Garut, kemudian kambing kacang yang kurus-kurus, kambing kampung itu, kemudian kambing betina, burung, kemudian ada burung hudhud, burung merpati, burung gagak, burung puyuh sebagai makanan sorga, kemudian hewan melata reptil, hewan ternak, hewan buruan darat, dan terakhir yang ke-40 adalah hewan buruan laut. Maka inilah 40 macam hewan yang disebutkan jenis atau namanya di dalam Al-Quran. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai salah satu surat sebagai lanjutan tafsir Juz Ammah, yaitu surat Al-Adiyat. Surat Al-Adiyat yang artinya kuda perang terdiri dari 11 ayat. Surat ini dikatakan surat Makkiyah atau Madaniyah. Ada yang mengatakan turun di kota Mekah dan ada yang mengatakan turun di kota Madinah. 11 ayat surat Al-Adiyat, 11 ayat daripada surat Al-Adiyat menjelaskan 3 poin inti. Pertama, bagaimana Allah bersumpah atas nama hewan mulia yaitu kuda. Allah bersumpah atas nama kuda-kuda yang Allah sifati dalam 5 ayat pertama. Ayat selanjutnya berbicara mengenai tabiat, watak, karakter, sifat manusia yang Allah ungkap di dalam ayat surat ini. Dan terakhir mengenai bagaimana hari kebangkitan, yaitu kehidupan setelah kematian. Pada awalnya Allah bersumpah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha. Wal 'adiyati, dan demi, wawunya di situ adalah wawu qasam, artinya sumpah. Allah bersumpah demi al-'adiyat, kuda-kuda perang yang cepat larinya. Ya, kuda perang itu yang dipakai yang gagah, yang cepat, ya, yang larinya kencang. Wal 'adiyati dhabha.
maka demi kuda-kuda perang yang larinya cepat, ya, yang berjalan kencang, yang ringkikannya, ringkikan itu suara kuda, kuda embe ngembe, kucing memeong, kuda beringkik. Nah, demi kuda-kuda perang yang beringkik, mengeluarkan suara kudanya, lari dengan kencang dan dengan cepat. Demi kuda itu, kata Allah, aku bersumpah. Wal fal muriyati qadha. Dan demi al-muriyat, yaitu muriyat adalah kuda-kuda yang dari arah bawahnya itu muncul percikan api-api. Kuda itu dia dipasang semacam sepatu. Sepatu kuda disebut tapal kuda. Tapal kuda biasanya terbuat dari besi. Kuda apabila dia berjalan dan bergesek antara besi tapal kuda dengan bebatuan di Mekah atau Madinah, maka dia terjadi gesekan dan mengeluarkan percikan api. Ya. Maka Allah bersumpah demi percikan-percikan api dari kuda yang dia berlari tadi. Ya, aku bersumpah demi itu. Ya, sebab tapal besi yang bergesek dengan tanah. Jadi Mekah Madinah itu ternyata bukan padang pasir. Padang pasir itu padang Sahara terbesar di dunia, adanya di kawasan Afrika. Mesir, kemudian sampai Maroko, ya, melewati Nigeria, itu padang Sahara, padang pasir, betul-betul pasir. Adapun Mekah Madinah di tengah Saudi, itu dia padang batu. Jadi padang, kering, jarang pepohonan, tapi banyaknya susunan batu-batu dan gunung-gunung menjulang yang tinggi dari batu. Jadi padang batu. Nah, ketika padang batu tadi dilewati oleh gerombolan kuda yang ditunggangi, yang menggunakan tapal besi, maka terjadi gesekan dan mengeluarkan percikan-percikan api. Maka Allah bersumpah atas kuda-kuda yang mengeluarkan percikan api sebab gesekan-gesekan itu. Fal mughirati subha. Fal mughirat, kemudian kuda-kuda al mughirat yang dia mengejutkan. Jadi kuda-kuda itu dia tuh sering mengejutkan siapa? Pihak-pihak musuh, menyerang pihak-pihak musuh. Zaman itu, di zaman budaya perang itu menjadi budaya yang biasa, perebutan wilayah, perebutan kerajaan, perebutan rakyat, dan lain sebagainya menjadi hal yang biasa. Sehingga mereka itu ketika menyerang menggunakan kuda yang cepat itu seakan-akan ketika kuda itu menyerang dan datang ke tengah-tengah musuh, itu seakan-akan mengejutkan, mengagetkan pihak musuh. Fal mughirati subha, yang datang di waktu subuh. Ya, nyerangnya pagi-pagi. Lah musuh lah masih terlelap, mereka datang. Ya, memang aturan perang yang sesungguhnya nggak boleh nyerang malam-malam. Ya, jadi pihak lawan, pihak kita nggak boleh ada yang nyerang malam. Boleh perang itu mulai dari pagi terbit matahari sampai maghrib terbenam matahari. Itu waktunya perang. Adapun malam tidur. Kalau mau perang itu tetap perang, malam itu tetap perang, maka hanya boleh memata-matai berapa jumlah onta yang disembelih musuh, menandakan ada berapa pasukannya. Memata-matai saja, nyerang nggak boleh. Karena bayangkan, kalau aturan perang 24 jam, mereka meninggal bukan karena dibunuh perang, tapi karena kecapean. Jadi malam sepakat istirahat. Ya. Nah, kuda-kuda ini datang di waktu subuh. Di waktu pagi maksudnya, pagi-pagi buta, musuh masih tidur, belum ada persiapan, mereka nyerang. Maka kata Allah, aku bersumpah demi kuda-kuda yang menyerang di waktu subuh itu. Ayat 1, 2, dan 3 berbicara dengan berbagai jenis kuda. Kata Allah, aku bersumpah atas nama kuda perang yang berlari cepat, atas nama kuda perang yang dari tapal yang mengeluarkan api. Dan aku bersumpah juga demi kuda perang yang menyerang musuh secara tiba-tiba. Fa'atharna bihi naq'ah. Apa fa'atharna bihi naq'ah? Maka tiba saja kuda-kuda tadi
menerbangkan debu-debu, fa'atharna, athar, memberikan bekas. Gara-gara kuda yang jalan itu dan berlari itu, dia menghamburkan debu-debu. Jadi debu-debu tadi berterbangan. Kalau ada orang baru keluar dari tempatnya, tiba-tiba dia melihat di depan rumahnya tuh banyak debu. Dia langsung dengan gampangnya ngomong, barusan ada kuda lewat. Nah, kuda lewat itu menyebabkan debu-debu berterbangan. Fa'atharna bihi nak'a, maka sebab kuda perang yang berlari kencang, yang memercikan api, kelihatan di malam hari itu, menyerang musuh secara tiba-tiba itu, dia menerbangkan debu-debu, fawasatana bihi jam'a, fawasatana, maka kuda-kuda itu menyerang langsung ke tengah-tengah, wasat, ke tengah-tengah, bihi dengan disertai debu-debu yang berterbangan, jam'a, langsung ke tengah-tengah musuh yang yang kuda-kuda tadi berkumpul di tengah. Jadi maksudnya apa? Ini beberapa sifat dari kuda perang yang mana atas nama kemuliaan kuda perang Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Surat-surat yang biasa diawali dengan wawu qasam mengartikan atau mengindikasikan bahwasanya apa yang akan difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal, di setelahnya adalah hal-hal yang sangat dan betul-betul penting. Maka setelah wawu qasam kita lihat apa sih yang ingin Allah katakan sampai Allah itu sumpah serapah, bahasa kitanya begitu. Di ayat ke-6 Allah berfirman, dan ini menjadi inti pesan pada surat Al-Adiyat 11 ayat ini, yaitu innal insana li rabbihi lakanud. Sesungguhnya watak, tabiat, sifat, karakter manusia itu li rabbihi, terhadap Tuhannya itu lakanud, mereka sungguh menentang, membantah, congkak, ya, ngelawan. Kata Allah, manusia itu terhadap Tuhannya biasanya ngelawan, nentang, gak mau percaya, gak mau beriman, ya, dia bikin Allahnya marah, ya begitu. Lakanut, ada penentangan di sini, nanti banyak diartikan di dalam tafsir As-Sawi. Maka di sini disifati manusia yang kafir saja. Menurut tafsiran kedua, oh ini semua jenis manusia modelannya emang ada unsur penentangan kecuali dia selamat dari ujian ini. Apa saja penentangan tadi bentuknya? Kufur nikmat, halu, ya. Di dalam ayat lain, idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manua. Manusia itu sifatnya nentang, saking nentangnya dia itu kalau disentuh dengan kejahatan, ya. Jadi kalau disentuh kebaikan dia menolak, itu cirinya. Dapat kebaikan nolak, maka makruh menolak sedekah. Kalau ada orang ngasih hadiah ke kita, makruh ditolak. Apalagi ngasih minyak wangi, ngasih bantal, ngasih manisan, ngasih kurma, ngasih air susu. Pokoknya ngasih yang nikmat-nikmat, kok kita tolak? Makruh. Bagusnya diterima pemberian tadi. Ciri-ciri berikutnya manusia yang nentang itu disebutkan dalam tafsir Sawi adalah kalau makan sendirian, gak ngajak-ngajak, ya. Menolak pemberian. Orangnya sifatnya bakhil, ya, pelit sama orang lain. Ke orang lain dia pelit, ya. Al-jahul, bodoh. Al-haqudul hasud, pendengki, penghasut. Itu beberapa sifat daripada maksud daripada kanud, ya. Jadi manusia itu sifatnya biasanya kanud, ya. Maka jangan sampai jadi kita manusia golongan yang kanud tadi, yang menentang, yang kufur nikmat. Wa innahu ala dzalika lasyahid, dan sesungguhnya tafsiran pertama, manusia itu atas kanutnya dia, atas penentangannya dia, la syahid, mereka itu sadar, menyaksikan, faham kalau ini nih nggak benar, tapi masih tetap dikerjakan. Ya. Tafsiran kedua, domir gaib ini kembali kepada lafzul jalalah, lafaz Allah. Sesungguhnya Allah dengan penentangan mereka manusia itu la syahid, Allah menyaksikan.
Ya, jadi ancamannya lebih lagi. Allah menyaksikan itu dan manusia tetap dalam penentangannya. Tapi yang dipakai adalah sesungguhnya manusia bersama dengan penentangannya itu, dia menyaksikan dan menyadarinya. Kok ada model manusia nentang, dia sadar dia salah tapi tetap nentang, bukannya dia insaf. Apa insaf? Pasrah. Ngaku, bahasanya gitu. Ya. Wa innahu, ayat 8, wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan adanya manusia itu lihubbil khairi, ay al-mal, sangat cinta harta. Lasyadid itu dia sangat terhadap harta, terhadap kecintaan harta, kebaikan, lasyadid, betul-betul cinta. Bahasa kita cinta dunia. Maka apakah orang kaya cinta dunia? Belum tentu. Jadikan dunia seperti mana yang kami jawab pada pertemuan yang lalu. Jadikan dunia di tanganmu, bukan di hatimu. Kalau di tangan sedekah gampang, nolong saudara gampang, minjemin utang gampang. Kalau di hati maka akan boros jika urusannya berkaitan dengan diri, dan dia akan bakhil, pelit, kikir, medit jika urusannya dengan orang lain. Ya. Tangannya begini, ya, maka itu sifat watak tabiat manusia. Sudah nentang, demen sama yang namanya uang atau harta. Jadi selama dia suka uang, dia suka harta, tapi bersamaan dengan itu dia pasrah terhadap Allah, dia beriman kepada Allah, dia menjalankan ibadah praktek agama yang benar, dia menuntut ilmu, dia kaya juga, maka dia nggak jadi kufur nikmat. Kufur nikmat, kanut itu terjadi jika bersamaan dengan dia mendapatkan nikmat daripada Allah, mendapatkan harta daripada Allah, dia jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, maka itulah sumpah Allah atas nama kuda perang. Allah menitipkan pesan manusia yang wataknya suka menentang. Nah, poin berikutnya lebih mengingatkan lagi. Apa? Mengenai ayat 9 sampai 11 terakhir, afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Tidakkah manusia itu tahu? Manusia itu tahu nggak sih, kata Allah, yauma, dengan satu hari, idza bu'thira, apabila dikeluarkan, dibangkitkan, ma fil kubur, ay al mauta, orang-orang mati yang udah dikubur itu akan Allah bangkitkan lagi. Sudah kami jelaskan tentang bagaimana Allah membangkitkan orang dari kematian. Ya, cerita Nabi Ibrahim yang disuruh Allah nyembelih beberapa burung, kemudian dengan gampangnya atas izin Allah bangkit. Dan Nabi Isa yang membangkitkan orang hidup dari kematian. Nabi Isa yang dari burung yang dibentuk dari tanah liat yang dibentuk burung, tiba-tiba ditiup dan tiba-tiba terbang. Cerita Nabi Yehezkiel yang di hadapan matanya Allah bangkitkan satu kaum yang dia binasa karena ada satu penyakit atau virus. Nabi Uzair yang Allah matikan 100 tahun, ya, dan dia Allah bangkitkan setelah 100 tahun dan menyaksikan bagaimana keledai tunggangannya Allah bangkitkan setelah menjadi tulang belulang di hadapan kedua mata Nabi Uzair. Kisah ke-6, kisah Ashabul Kahfi, 300 tahun. Tidur di dalam gua, tapi badannya utuh. Bangkit berasa, kata teman yang lainnya berkata, kira-kira kita tertidur berapa hari di gua ini? Satu orang mengatakan paling antara setengah hari atau mungkin seharian karena agak lama. Oh tidak, kata Allah, kalian tertidur 300 tahun. Ya. Dan tentang kisah lainnya, 7 kisah dalam Al-Quran bagaimana Allah membangkitkan manusia daripada kematian. Maka di ayat ke-9 surat Al-Adiyat ini Allah ingatkan kita lagi. Sudah Allah bersumpah, Allah ingatkan watak manusia yang sering nentang, Allah ingatkan lagi sebagai pemungkas daripada nasihat daripada Allah Subhanahu wa taala, afala ya'lamu, tidakkah kalian itu tahu? Dan ini adalah Hamzah ingkari, ya. Tidakkah kalian tuh tahu? Pasti nggak tahu.
idza bu'thira ma fil kubur, apabila dibangkitkan apa-apa yang di dalam kubur. Allah bangkitkan lagi. Artinya apa? Apakah manusia itu nggak tahu kalau setelah mati itu ada kehidupan setelahnya, ada hari hisab, ada hari pembalasan? Apakah manusia nggak sadar tentang ini? Karena akhir-akhir ini manusia banyak yang mencari tujuan hidup. Mereka bingung. Ya, apakah nyari harta? Apakah nyari jabatan? Ya, apa tujuan hidup sebenarnya? Banyak orang-orang cari tujuan hidup. Ternyata Allah fahamkan tujuan hidup hanya untuk beribadah, menjadi pemimpin di muka bumi, dalam keadaan diuji untuk kembali dimuliakan oleh Allah di dalam sorga, dan kembali dimanjakan dengan menikmati nikmat-nikmat di dalam sorga. Maka tidakkah kalian tahu apabila hari kebangkitan itu datang, wa husila ma fis sudur, dan akan Allah bukakan, ya, akan dijelaskan, ya, akan dijelaskan ma fis sudur, apa-apa yang tersimpan di dalam hati seorang hamba. Allah nggak lihat jasad kita, Allah nggak lihat gambaran fisik kita, yang Allah lihat hati kita. Maka apa yang di dalam hati di hari hisab, mizan, timbangan amal, sirat, jembatan, ya, dan hari pembagian buku catatan amal itu, di hari itu apa yang di hati manusia Allah ungkapkan, daripada sifat kemunafikannya, daripada keimanannya, daripada kekafiran dan penentangannya, semuanya terungkap apa yang ada di dalam hati seorang manusia. Ya, di hari itu akan terungkap semuanya. Wa husila ma fis sudur minal kufri wal iman, dari kekafiran dan keimanan. Inna rabbahum bihim yauma idzil la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka, yaitu Tuhannya manusia, itu Allah, bihim, dengan mereka manusia, sesungguhnya Allah terhadap mereka manusia, yauma idzin, pada saat itu, khusus pada hari itu, yaitu yaumal mujazah, hari pembalasan, saling membalas. Yang dizalimi di dunia, tenang, Allah balas nanti di akhirat. Bahkan 2 kambing yang waktu di dunia, yang satu itu terluka gara-gara diseruduk oleh kambing tanduk lainnya, Allah bangkitkan 2 kambing tadi, sehingga yang punya tanduk hilang tanduknya, yang tidak punya tanduk ada tanduknya, suruh balas. Setelah balas, tiba-tiba menjadi tanah dan berhamburan, menjadi debu lagi. Jadi semuanya mujazah, saling membalas di antara satu dengan yang lain. Maka kita sebagai mukmin jangan berbuat jahat, licik, karena akan dibalas di akhirat. Dan kita jika terzalimi pada saat ini, jangan sedih. Allah yang akan balas dengan kelicikan, kecurangan, dan apa dari kejahatan yang dilakukan terhadap kita. Kita punya Allah, maka mukmin seharusnya jangan bersedih. Yauma idzin, pada hari itu, sesungguhnya Allah terhadap mereka manusia yang ingkar tadi, la khabir. Di sini dikatakan khabir artinya alim, mengetahui. Tetapi oleh para ulama, lafaz yang lebih baik setelah menafsirkan satu ayat dengan ayat lainnya, khabir di sini bukan mengetahui, tapi khabir di sini adalah Allah yajzi, Allah membalas pada hari itu. Karena namanya Allah bukan hanya pada saat hari itu saja Allah mengetahui. Allah ini maha mengetahui di segala tempat dan waktu. Bagaimana ayat ini kata para ulama, yauma idzil la khabir, pada hari itu saja Allah mengetahui mereka. Oh tidak, Allah mengetahui mereka mulai dari awal penciptaan sampai akhir dunia alam semesta. Allah tahu semuanya. Maksudnya bukan Allah tahu, tapi pada hari itu yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumil ba'ats, pada hari kebangkitan, hari pengumpulan di padang mahsyar, hari penghisapan, hari penimbangan amal, hari dibagikan buku catat amalan, hari melewati sirat, dan yang masuk neraka, dan yang masuk sorga dalam keduanya kekal abadi. Di hari itu Allah la khabir, pasti Allah akan membalas setiap manusia tadi. Ya, artinya ingat, ada kehidupan setelah kematian, ada hari pembalasan. Maka jangan sampai kita melakukan hal-hal atau menimbang hal yang salah dalam ujian kita di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, selesailah tafsir mengenai surat Al-Adiyat yang sangat singkat ini. Selanjutnya adalah kabar gembira, di mana besok malam, Sabtu malam Ahad, 24 bulan apa sekarang?
Februari adalah malam nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban, Sabtu malam Ahad. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Mungkin boleh dari siang. Siang itu kita 1 tahun ke depan punya target apa? Catet. Siang tuh ambil mikir, ya suami istri catet targetnya apa, biar nanti menjadi pemungkas yang kita baca di dalam doa nisfu Sya'ban. Sehingga apa yang kita targetkan insya Allah terjadi pada tahun depan. Dicatat maunya apa aja, minta sebanyak-banyaknya. Karena ada 2 malam dalam setahun yang 2 malam yang sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta apa Allah kasih? 2 malam. 1 rahasia malam Qadar, Lailatul Qadar, nggak tahu di malam Ramadan tanggal berapa. Kedua, Allah bungkakan rahasianya. Allah kasih tahu malam Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, malam 15 Sya'ban. Maka mumpung kita dikasih tahu waktunya bentar lagi, maka kita banyak-banyak doa. Ini malam ijabah, ya. Maka tulis tuh dari siang maunya ngapain aja. Sore tugas kita adalah keliling minta maaf, udah kayak lebaran. Ya, halal bihalal. Halal tuh minta halal. Salaman maksudnya halal ya, kalau saya punya salah, ya halal kalau kamu punya salah dan saya juga minta halalnya. Itu namanya halal bihalal. Ya, minta maaf. Kenapa? Di antara orang yang tidak diampuni beberapa golongan di malam nisfu Sya'ban, di antaranya adalah 2 golongan. Yang kalau nggak minta maaf bahaya. 1, pemutus tali silaturahmi. Tidak boleh engkau mendiamkan saudaramu lebih dari 3 hari. Minta maaf bukan menunjukkan engkau itu kalah. Minta maaf walaupun engkau adalah pihak yang benar, maka minta maaf adalah mulia dan tidak membuatmu menjadi salah. Ya, jadi minta maaf, hilangkan gengsi, mintalah maaf. Kedua adalah pendurhaka kepada orang tua, maka minta maaf kepada kedua orang tua. Ya, udah minta maaf, siap deh maghrib. Ketika masuk adzan maghrib, sholat maghrib berjamaah, ba'diyah maghrib, habis itu baca Yasin 3 kali. Diniatkan masing-masing. Yasin pertama adalah untuk mendapatkan rizki yang halal penuh berkah pada tahun depan. Yang kedua, baca Yasin diniatkan agar mendapatkan umur yang panjang dalam sehat walafiat dan ketaatan. Dan Yasin yang ketiga diniatkan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Insya Allah orang yang mendapati malam nisfu Sya'ban, Allah jaga umurnya sepanjang tahun. Minimal kita udah ada, ya alhamdulillah panjang lagi deh 1 tahun, kan begitu ya. Tapi umur nggak ada yang tahu ya. Kemudian setelah itu wirid, habis itu tidur, niat bangun subuh. Setelah subuh bangun, sholat subuh berjamaah. Itulah cara kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi bulan Rajab kami, yaitu bulannya Allah, bulan istighfar, wa Sya'ban, dan berkahilah bulan Sya'ban saat ini, bulannya Nabi Muhammad, bulannya salawat, wa balighna Ramadan, dan ya Allah panjangkan umur kami sampai ke bulan Ramadan, bulan umatnya Nabi Muhammad, bulan membaca Al-Quran, sebab di dalamnya ada proses nuzul Quran, diturunkannya Al-Quran. Mungkin sekian saja pada pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Sekian saja, kita tutup dengan doa Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dhata bainina wa hdina subulas salam wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim waj'alna syakirina li ni'matika mudhannina 'alaiha qabilaha wa athmi ma'alina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Bisirul Fatihah khususan li Syarifah Fadl binti Muhammad As-Saggaf, anna Allah yaghfir laha wa yarhamha wa yu'li darajatiha fil jannah wa yanfa'una bi asrariha wa anwariha ulumiha fid din wad dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.